Tanjiro Kamado meninggalkan keluarganya dan pergi ke kota terdekat untuk menjual arang. Keluarganya mengalami kesulitan sejak kematian ayah mereka, tetapi mereka tetap bahagia. Ibu Tanjiro mengatakan bahwa cuaca di luar sangat buruk. Sangat berbahaya untuk pergi ke kota. Tetapi, Tanjiro berkata kepada ibunya bahwa ia harus ke kota menjual arang supaya bisa membeli makanan buat ibu dan adik-adiknya. Tiba-tiba adik Tanjiro datang dan mengatakan ingin ikut, tapi ibu Tanjiro melarang karena kakaknya tidak bawa gerobak hari ini, dan tidak bisa istirahat dalam perjalanan. Hanako, adik Tanjiro mengatakan bahwa ia akan membantu kakaknya, berjualan arang. Tapi Tanjiro berkata, "Terima kasih Hanako, kamu jaga rumah saja hari ini dan membantu ibu." Lalu Tanjiro berkata kepada Shigeru adiknya itu, bahwa kalau kakak pulang nanti akan membelikan makanan yang enak. Dan Tanjiro juga mengatakan saat pulang nanti akan bacakan buku cerita untukmu. Adik-adiknya pun senang, tiba-tiba adiknya Takeo datang, dan Tanjiro menyuruhnya untuk menebang pohon secukupnya. Tentu saja, kata Takeo sambil kesal, lalu Tanjiro mengusap-usap kepala Takeo. Hanako dan Shigeru menertawakan Takeo karena malu. Ketika Tanjiro pergi, dia bertemu dengan adiknya, Nezuko, yang sedang menggendong Rokuta, adik Tanjiro yang paling kecil. Nezuko mengatakan semenjak kepergian ayah, semua adiknya mencari perhatian kepada Tanjiro. Di dalam perjalanan Tanjiro berkata dalam hatinya, bahwa dia akan selalu berjuang, membantu dan melindungi ibu dan adik-adiknya. Pada saat sampai di kota, para warga menyambut Tanjiro dengan senang, karena mereka menunggu arang yang dibawa oleh Tanjiro. Dan salah satu anak muda datang kepada Tanjiro, untuk minta tolong, karena dituduh memecahkan piring. Tetapi dengan penciuman Tanjiro yang tajam, dia mengatakan kalau pelakunya adalah kucing, dan ibu itu pun meminta maaf kepada anak muda itu. Banyak warga yang senang kepada Tanjiro, karena Tanjiro selalu membantu warga yang mengalami kesulitan. Saat Tanjiro pulang, hari sudah malam, tapi Tanjiro senang karena arangnya semua habis terjual. Tiba-tiba saja Tanjiro mendengar ada suara yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Paman Saburo. "Kamu akan pulang ya? Hentikan saja, kemarilah." Lalu Tanjiro menjawab, "Iya Paman Saburo, penciumanku kan tajam, aku akan baik-baik saja." Paman Saburo mengajak Tanjiro untuk menginap di rumahnya. Karena kalau malam hari, iblis akan muncul. Akhirnya malam itu Tanjiro menginap di rumah Paman Saburo, sambil menikmati makan malam. "Terima kasih Paman, untuk makan malamnya." Omong-omong, iblis itu, seperti apa? Paman Saburo mengatakan, bahwa sejak dulu iblis, sering muncul dan mencari mangsa di malam hari. Oleh sebab itu, sangat bahaya kalau jalan di malam hari. Tidurlah, besok bangun pagi dan pulanglah. Lalu Tanjiro bertanya lagi, apakah iblis tidak masuk rumah? "Iblis bisa masuk ke rumah," kata Paman. "Berarti iblis suka memakan manusia ya Paman. Itulah sebabnya para pembasmi iblis membunuh mereka, untuk kita," jawab Paman. Sambil memejamkan mata, Tanjiro berpikir kalau Paman Saburo, hidupnya sendirian karena keluarganya sudah meninggal. Suatu saat Tanjiro ingin mengajak adik-adiknya, untuk menginap di rumah Paman Saburo. Tanjiro bahkan, masih tidak percaya dengan adanya iblis, walaupun waktu masih kecil, neneknya pernah berkata, kalau iblis memangsa manusia pada malam hari. Keesokan harinya, Tanjiro pamit kepada Paman Saburo, untuk pulang ke rumah. Pada saat hendak sampai di rumah, Tanjiro mencium bau kematian. Dia langsung berlari, menuju rumahnya. Tanjiro pun terkejut, saat melihat adiknya Nezuko tergeletak dengan berceceran darah. Tanjiro mendekati adiknya Nezuko dan bertanya, apa yang telah terjadi. Lalu ia melihat ke dalam rumah, dan seakan tidak percaya. Ibunya, Hanako, Takeo, Shigeru dan Rokuta, semuanya telah tewas. Kecuali Nezuko, karena Tanjiro menyentuh tubuhnya, masih hangat, dan dia membawanya ke kota untuk mencari pertolongan. Di dalam perjalanan sambil menggendong Nezuko, Tanjiro bertanya dalam hati, siapa yang telah membantai keluarganya? Apakah beruang? Tapi tidak mungkin pikirnya. Dengan susah payah Tanjiro menggendong Nezuko, sampai terasa sesak, ditambah lagi cuaca yang sangat dingin. Tanjiro bertekad untuk menyelamatkan adiknya itu. Tiba-tiba saja, Tanjiro terpeleset dan jatuh ke salju.
Tanjiro pun bangun dan mencoba menggendong Nezuko. Tiba-tiba saja, Nezuko berubah menjadi iblis, dan menyerang Tanjiro. Tanjiro terkejut karena Nezuko berubah menjadi iblis. Dan teringat perkataan Paman Saburo, bahwa ada iblis pemakan manusia. Tanjiro mencium aroma berbeda dari biasanya. Tapi Tanjiro percaya, adiknya adalah manusia. Karena pada waktu itu, Nezuko terlihat seperti melindungi Rokuta. Lalu ada satu aroma lainnya, tubuhnya jadi makin besar, dan kekuatannya makin bertambah. Tanjiro sangat menyesal, karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya, jadi dia berharap, Nezuko lah, yang harus diselamatkan. Tetap Tanjiro sudah tidak kuat lagi, menahan Nezuko, sambil berkata, Nezuko, jangan menjadi iblis, sadarlah. Berjuanglah. Tiba-tiba Nezuko meneteskan air mata, dan jatuh mengenai wajah Tanjiro. Pada saat itu seorang pembasmi iblis datang, dan mencoba memenggal kepala Nezuko. Tanjiro mencoba menyelamatkan Nezuko, dengan mendorongnya dan pedangnya nyaris mengenai Tanjiro, tapi hanya mengenai rambut saja. Lalu Tanjiro menjelaskan kepada pembasmi iblis itu, kalau Nezuko adalah adiknya. Tetapi pembasmi iblis itu, tidak percaya dan langsung merebut Nezuko dari tangan Tanjiro. Pria pembasmi iblis itu berkata, jangan bergerak Tanjiro, aku adalah seorang pembasmi iblis, jadi tentu saja, leher adikmu yang akan kupenggal. Tunggu dulu, kata Tanjiro. Karena adikku belum pernah membunuh siapapun juga. Ada aroma lain, di rumahku, aroma seseorang yang tidak aku kenali. Semua keluargaku dibunuh. Mungkin orang itulah pelakunya. Bukan Nezuko, pelakunya. Aku tak mengerti kenapa mereka berbuat seperti itu. Lalu pria pembasmi iblis itu mengatakan, jika darah iblis bersatu dengan darahnya, dia akan menjadi iblis. Seperti itulah cara mereka bertambah banyak. Tetapi Nezuko tidak memakan siapapun, kata Tanjiro. Kau bisa berkata begitu, padahal kau hampir dimakannya, ujar pria pembasmi iblis itu. Tidak, Nezuko masih mengenaliku dengan baik. Tidak akan kubiarkan Nezuko menyakiti siapapun, kupastikan dia kembali menjadi manusia lagi, dan akan menyembuhkannya. Jika dia sudah menjadi iblis, tidak akan bisa berubah menjadi manusia lagi, ujar pria pembasmi iblis itu. Akan kucari, dan akan kutemukan caranya, jangan bunuh dia, karena aku akan temukan pembunuh keluargaku, akan kulakukan dengan segala cara, kata Tanjiro. Ketika pria pembasmi itu hendak mengayunkan pedangnya ke arah Nezuko, Tanjiro berteriak sambil berlutut tunduk ke tanah, kumohon, jangan bunuh Nezuko. Sudah cukup aku kehilangan semua keluargaku, tolong jangan bunuh Nezuko, tolong hentikan. Jangan bunuh adikku. Pria pembasmi iblis itu mengatakan jangan memohon hidup atau mati kepada orang lain. Berhenti berlutut dan memohon belas kasihan, jika kau memang kuat, keluargamu tidak akan terbunuh. Di situasi membunuh atau terbunuh, orang yang lemah hanya memohon. Hentikan omong kosongmu Tanjiro. Iblis itu mungkin tahu cara menyembuhkan adikmu. Tetapi tidak ada iblis yang mendengar permohonanmu. Aku pun tak akan mendengarkanmu. Lebih baik aku akan membunuh kalian berdua. Tetapi pria pembasmi iblis itu berkata dalam hatinya kepada Tanjiro, jangan menangis, jangan putus asa, bukan waktunya seperti ini. Aku tahu, kau terpukul. Keluargamu dibunuh, adikmu menjadi iblis, sangat menyakitkan memang. Aku mengerti, andai saja, aku datang 1 hari lebih cepat, keluargamu pasti tidak akan terbunuh. Tetapi, waktu tidak bisa diulang, kemarahan yang kuat dan murni itu, akan menjadi kekuatan besar yang menggerakkan tubuhmu. Jika tekadmu lemah, entah melindungi adikmu, menyembuhkan, atau membalaskan dendam keluargamu. Tidak akan bisa. Ketika pedang pria pembasmi itu ke arah Nezuko, Tanjiro berusaha mencegah pria pembasmi iblis itu, dia langsung melemparnya dengan batu. Sambil berlari Tanjiro mengayunkan kapaknya ke arah pria pembasmi iblis itu. Tetapi pria pembasmi iblis itu dengan gampang memukul punggung Tanjiro, sehingga Tanjiro jatuh tergeletak. Tapi pria pembasmi itu heran, kenapa kapaknya tidak ada, ternyata kapak Tanjiro masih terbang ke arah pria pembasmi iblis itu. Dan hampir mengenai kepalanya. Pria pembasmi iblis itu kagum dengan cara yang dilakukan Tanjiro, secara bersamaan Tanjiro melempar batu dan kapaknya, seolah-olah ketika dia menyerang kapak itu dipegangnya, ternyata tidak.
Dia tahu, kalau dia tidak bisa mengalahkanku. Dia berencana menjatuhkanku setelah dia jatuh. Nezuko yang melihat kakaknya pingsan langsung berontak dan menendang pria pembasmi iblis itu, lalu menghampiri Tanjiro. Gawat, kata pria pembasmi itu, dia akan memakan Tanjiro, tapi yang terjadi justru sebaliknya, yang membuat heran, Nezuko malah berusaha melindungi Tanjiro, dan menyerang pria pembasmi iblis itu. Dulu juga ada yang seperti Nezuko dibilang tidak akan memakan daging manusia, tapi akhirnya semua keluarganya dimakan oleh iblis itu, karena kelaparan. Gadis ini memang sedang terluka, tapi untuk menyembuhkan lukanya ia perlu energi yang kuat. Energi yang dibutuhkan saat menjadi iblis pun, sangat dibutuhkan energi yang besar. Dia pasti sangat kelaparan, kata pria pembasmi iblis itu, sambil menghindari serangan-serangan dari Nezuko. Pasti gadis ini, menginginkan darah dan daging manusia secepat mungkin. Tetapi kenapa, Nezuko melindungi kakaknya Tanjiro? Ini yang bertentangan sama aku. Mereka berdua mungkin memanglah berbeda, pria pembasmi iblis itu justru memasukkan pedangnya, ke dalam sarungnya. Dan langsung memukul Nezuko dengan tangan kosong. Pada saat itu Tanjiro seperti bermimpi dan di dalam mimpinya ada ibu dan adik-adik Tanjiro. Lalu ibu Tanjiro mengatakan, maaf kami meninggalkanmu Tanjiro, tolong jaga Nezuko baik-baik ya. Seketika itu Tanjiro sadar dan terbangun, dia melihat Nezuko yang pingsan di sampingnya dengan mulutnya yang ditutup dengan bambu. Kau sudah bangun, kata pria pembasmi iblis itu. Dia menyuruh Tanjiro, untuk pergi menemui seseorang yang bernama Urokodaki Sakonji, yang tinggal di kaki Gunung Sagiri. Katakan kepadanya kalau Tomioka Giyu mengirimkanmu. Ternyata pria pembasmi iblis ini bernama Tomioka Giyu. Adikmu akan bertahan karena matahari belum keluar, jangan membuatnya terkena matahari secara langsung. Dan seketika Tomioka Giyu tiba-tiba menghilang. Dan setelah itu Tanjiro, menguburkan jasad ibu dan ketiga adiknya. Lalu Tanjiro dan Nezuko pergi ke Gunung Sagiri. Nah teman-teman semua, saksikan kisah Tanjiro di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Veneripan Movie, agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan dan tidak ketinggalan apabila ada video terbaru. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton.